Oke. Halo guys. Kita balik lagi nih kayak di podcast kita yang kedua, episode 2 ya. Kita akan bahas seputar topik-topik lagi di Indonesia yang lagi trending lah. Mungkin ada beberapa yang udah trendingnya beberapa hari yang lalu, cuman kita rasa masih relevan. Kita sekarang mau buka yang mana dulu nih, Per? Kira-kira nih. Jadi ini sebenarnya yang ada yang mau gue bahas sih, cuman Apa tuh? mungkin kalau sekarang tuh udah agak nggak terlalu ini beritanya, udah nggak terlalu trending lagi, tapi masih cukup menarik buat dibahas gitu, yaitu kasusnya bukan kasus sih, kok ngomong kasus kayak kayak apa ya? Kayak kriminal gitu. Kriminal enggak. Tapi Ada ini ada YouTuber namanya Indira Kalista. Dira. Ya, Indira Kalista. Jadi sekitar hari Senin kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah sih beberapa hari lalu, pokoknya udah berlalu itu Ya, lumayan. intinya beberapa hari yang lalu kasusnya tuh cepat ramai gitu, cepat viral, tapi cepat kelar juga. Viral, beres, terkenal aja udah. Tiba. Tapi sebelum ini lu nggak tahu dia siapa, Per? Gue sama sekali nggak tahu dia siapa. Jadi Nggak tahu dia siapa. in a good way, apa ya? There's no bad publicity gitu, Nes. Oke. Selama lu ini aja, lu viral aja, itu akan ngeboost ngeboost fame lu gitu. Gila sih emang. Jadi intinya Gampang sih, banget ya, ini gue jelasin dulu kalau apa yang dilakuin si Indira Kalista ini. Dia itu ada di acaranya, di channel, muncul di videonya si Grite Buka Praktek ya. Ini kalau gue iya. Gimana bacanya, Nes? Grite. Gua nggak tahu Grite kayaknya. Apapun lah. Intinya tulisannya Grite ya, Grite. Intinya dia tuh di videonya mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol ya, kayak style videonya itu kayak style podcast gitu kan. Kayak kita gitu. Nah, terus mereka tuh sempat bahas tentang coronavirus, dan tiba-tiba si Indira Kalista, si bijak ini, dia berpendapat bahwa corona itu nggak terlalu serius dan corona itu B aja katanya. Masyarakat tuh cuman seolah-olah melebih-lebihkan pandemi ini. Jadi kalau pas lu dengar kayak gitu, lu ada nonton kan videonya, Nes? Udah. Nah, pas lu dengar kayak gitu, menurut lu gimana, Nes? Apakah dia tuh main-main aja atau beneran meremehkan? Kalau menurut gue sih, Per, ini menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu dia itu sebenarnya gimana. Menurut gue sih dia emang sebenarnya beneran merasa itu kayak bukan hal yang terlalu serius, makanya dia bisa bilang gitu. Tapi gue nggak tahu kalau saya ternyata dia itu kayak cuman bercanda doang, gue nggak tahu. Cuman kelihatannya sih itu serius, soalnya dia kan beranggapannya corona nggak gitu serius, dan jadinya dia juga kalau kemana-mana tuh nggak pakai masker ya. Terus dia pakai masker tuh kalau hanya ditegur. Terus dia juga nggak cuci tangan juga sebelum makan, walaupun udah kemana-mana pegang macam-macam barang juga dia nggak cuci tangan gitu. Nah, jadi gitu kan. Dia tuh nggak membuat video klarifikasi di channelnya sendiri intinya, atau di IG-nya atau apalah. Soalnya kan suaminya ngeblok kan, setahu gua. Jadi nggak tahu suaminya siapa, nggak penting juga. Dan, intinya suaminya ngeblok karena si Indira Kalista ini dia kayak stres gitu katanya. Jadi kalau gue jadi dia, gue juga stres sih, kayak dihujat masyarakat gitu. Iya, parah banget sih emang. Ya. Jadi tapi dia klarifikasinya malah di videonya Deddy Corbuzier di podcastnya, ya kan? Dia minta maaf di sana, dia nangis-nangis di sana, dan hal yang dia omongin ini tipikal apology YouTube lah. Pasti dia ngomong, gue nggak sengaja gitu kan. Ini kayak ini cuman is at the heat of the moment katanya gitu kan, atau apalah. Ini gue cuma membuat sebuah karakter gitu dan lain-lain gitu. Dia bilang begitu sih. Dia bilang dia itu introvert kalau nggak salah ya. Iya, dia bilang dia introvert. Dia bilang tuh dia introvert gitu. Introvert dan itu alasan yang kayak nggak relevan nggak sih? Emang introvert introvert emang nggak bisa mikir ya? Itu. Ini dia kalau nggak salah bilang gini deh, Per.
dia tuh introvert, jadi dia kadang-kadang tuh ngelakuin dulu baru mikir gitu ya. Ngelakuin dulu baru mikir. Biasanya itu bukan definisi introvert ya, Nas. Introvert bukannya kayak Introvert tuh kalau iya, makanya kan orang-orang Kayak- jadiin diam gitu kan. kayak lu bisa nge-enjoy diri lu sendiri gitu, kayak aktivitas introvert beda dengan antisosial nggak sih? Introvert Lu tuh bisa ya dia lu bisa punya banyak teman tapi lu introvert gitu. kalau Jadi kayak menurut gue sih introvert tuh intinya dia kayak agak susah bersosialisasi aja, dia kayak lebih suka menyendiri gitu kan. Sedangkan bedanya dengan extrovert tuh dia kayak lebih suka keluar, suka ketemu teman-teman. Gue mikirnya kayak gitu sih. ya, Mungkin introvert bisa punya banyak teman, tapi dia kalau teman-teman terdekatnya hanya dikit aja gitu, dan dia lebih seneng bukan yang di suatu keramaian gitu, ya itu definisinya. Kayak ya kan? lu tuh bisa have fun dengan aktivitas yang menyendiri gitu. Kalau extrovert kan dia tuh mesti punya aktivitas yang kayak ngumpul bareng teman-teman gitu. Tapi jadinya kan itu jadi bahan lucuan Dan, juga kemarin. dan dia introvert itu dijadiin alasan kan untuk alasan di Iya. di video klarifikasinya. Iya, klarifikasi dia. Ya, intinya dia bilang gini sih, dia minta maafnya itu basically ya dia nggak bermaksud ngomong kayak gitu kan, nggak bermaksud meremehkan tenaga medis dan Ah, dan ini yang aneh nih, dan nggak akan kita pernah tahu gitu, kita nggak akan pernah bisa tahu apakah ngomong permintaan maafnya itu sungguh-sungguh atau apa. Dia bilang dia tuh sebenarnya selama ini selalu pakai masker. Dan ngomongnya ya ngomongan gue ngawur waktu itu, kalian jangan percaya ya, itu basically permintaan maafan dia kayak gitu. Enggak, dan kalau nggak salah si suaminya itu juga bilang gitu loh. Yang jadi meme juga. Jadi yang jadi meme tuh dia introvert, kayak, wah gimana lu bisa jadi introvert, cuma lu kayak buat video YouTube, kayak bisa keluar gitu, bisa kayak yang asik gitu sama si Grite Agatha gitu, sedangkan lu ngaku introvert. Itu yang pertama. Terus yang jadi lucuan kedua tuh, dia juga ini suaminya tuh bilang gini kalau nggak salah, ini istri saya ini ngablu tuh kayaknya kayak Nggak perlu kan? gue mikirnya ngablu tuh kayak semacam apa sih, halusinasi gitu sih. Itu dia bilang ini istri saya ngablu. Iya, kayak dia bilang gini, ini istri saya ngablu soalnya kita nggak kemana-mana selama beberapa hari ini gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu kalau saya dia tuh nggak pakai masker gitu. Soalnya dia nggak kemana-mana gitu. Sedangkan dia waktu itu pasnya keluar itu dia bikin video juga soal dia tuh yang ke McD Sarina gitu loh. Kan sempat lu tau McD Sarina nggak, Ber? Nggak tahu. Jadi kayak di Jakarta itu kayak ada McD gitu yang kayak mungkin udah lama banget berdiri di sana, udah terkenal gitu. Ya gue tau McD tapi nggak tahu Iya. yang di sana. Jadi ini kayak nama spotnya McD Sarina gitu. Oke, terus Jadi kalau McD Sarina udah pasti satu tempat itulah. Jadi kayak McD Sarina itu kemarin viral gara-gara dia tuh ditutup gitu dan ramai orang yang datang ke sana. oh iya. Lu sempat baca beritanya nggak tuh? Enggak. Nah itu lumayan viral kemarin. Jadi kayak Terus McD-nya, apa kaitannya sama ini? iya jadinya dia tuh si suaminya bilang mereka nggak kemana-mana beberapa hari ini, padahal mereka tuh ke McD Sarina gitu. Oh mereka ke sana. Iya, mereka ke sana bikin video. Oh. Busted. Itu ada meme-nya sih, gue sempat lihat tuh. Oh iya. Tapi intinya emang ya kalau menurut gue pribadi sih, Per, itu emang gue salut lah dia bisa minta maaf gitu, walaupun emang mungkin maafnya tuh gue nggak tahu ya kenapa dia bawa introvert gitu. Itu menurut gue harusnya kalau lu minta maaf lu bilang aja gitu, ya gue salah. Harusnya ngaku aja nggak sih, kayak menurut lu kenapa apa ya? Ya harusnya ngaku aja, benar. Ya, kenapa menurut lu nggak ini apa ya? Gue lupa kata-kata gue. Gimana? Maksud gue kenapa dia nggak ini aja, own it aja gitu? Gue nggak tahu sih. Bahwa dia itu nggak gitu takut dengan coronavirus, bahwa Ya kayak kita aja gitu kan. Ya menurut dia apa ya, kenapa nggak jelasin aja kenapa menurut dia nggak pakai masker, nggak apa, jelasin aja gitu ya. Dari perspektif dia gue juga pengen tahu sih kenapa menurut dia ini semua kayak nggak apa, kenapa dia anggap
bahwa masyarakat tuh melebih-lebihkan masalah coronavirus ini. Itu gue pengen tahu aja apa yang ada di otak dia waktu dia, kenapa dia bisa mikir kayak gitu. Kalau lu sampai bisa ngomong kayak gitu, artinya prakteknya lu sebenarnya nggak pakai masker dan lu nggak cuci tangan atau apalah di luar sana. Ya nggak sih? Iya, jadi dia ngomong kayak gitu sampai meyakinkan banget loh. Kalau dia tuh udah kayak pede banget ngomong kayak gitu. makanya itu loh Per, dengan dia ngomong gitu sebetulnya kayak orang-orang jadi nggak suka gitu kan. Apalagi suaminya juga bilangnya istrinya ngablu gitu. Jadi kayak gue nggak tahu nih apa. Gue juga nggak tahu. Tapi gue juga nggak tahu nih. Jadi sebenarnya dengan dia minta maaf kayak gitu malah jadi makin dihujat kan. Makanya terbukti kayak dibuat meme jadinya soal introvert inilah, soal si suaminya bilang istrinya ngablu. Malah jadi meme gitu, kayak dia kayak orang-orang tuh secara nggak langsung sebenarnya kayak mungkin nggak nerima gitu permintaan maaf mereka, kayak sekasana tuh mereka kayak ngeles aja gitu, cari-cari alasan buat minta maaf. Tapi yang gue salah tuh sekarang kan udah lumayan clear tuh gara-gara mereka tuh akhirnya jadi relawan COVID. Oh iya. Ya, jadi kayak mereka kayak jadi relawan untuk bantuin COVID-19 inilah, bencana COVID-19 yaitu, dan mereka pun minta maaf lagi di situ. Minta maaf dan mereka berjanji bakal bantu yang COVID-19 ini. Menurut gue tuh salut banget sih. Ya walaupun mereka udah salah dan mungkin permintaan maafnya juga kurang meyakinkan ya. Bukan kurang meyakinkan sih. Kayak orang-orang kurang bisa menerima aja gitu. Oh. Karena ya terkesannya banyak alasan gitu, kayak lu kenapa bawa introvert gitu. Tapi pada akhirnya mereka nggak own it-nya dengan cara mereka itu jadi relawan COVID gitu. Gue pribadi nggak terlalu apa ya, it's not a big deal gitu loh. Ya mereka fuck up aja. Tapi gue nggak nyangka kayak apa netizen Indo gitu, begitu brutal sampai ngeviralkan masalah ini. Emang netizen itu lagi parah-parah banget sih menurut gue ya. Kayak dikit-dikit tuh dihujat, dikit-dikit jadiin viral gitu. Ya that's Indo lah. Tapi kalau saya dipikir lagi Per ya, gue juga gak ngerti viral, maksudnya gue gak ngerti nih kayak apa sih yang nyebabin sesuatu bisa jadi viral banget gitu. Kayak kasus ini, kayak misalkan kita bahas lagi aja yang podcast kita kemarin, kayak Feden Paleka, kayak gue liat subscribernya gak baik-baik amat, tapi kayak tiba-tiba langsung booming banget se-Indonesia tahu. Terus ini juga tiba-tiba gue aja tahu gitu booming lagi. Gue tuh orangnya kayak gak tahu apa-apa gitu, terus gue aja tahu. Tapi lu tahu kan, emang kayak baik banget yang lagi viral-viral gitu loh. Setiap minggu ada yang di cancel. Setiap minggu tuh pasti ada. Dan ini yang dan jadinya enak banget sih Om Deddy ya. Kayak dikit-dikit ada yang viral. Lu tau nggak si Deddy Corbuzier tuh apa ya? Dia bisa dalam satu trending page muncul 2-3 kali anjir. Gila kan? Enak banget jadi dia. Jadi menurut gua karena ini sih di Indo tuh ada banyak YouTuber tapi nggak banyak yang terkenal banget gitu, yang ada jutaan subscriber itu nggak banyak gitu. Dan jadi hasilnya tuh di trending page itu diisi dengan orang-orang yang itu lagi, yang itu aja, yang dengan mudahnya bisa dapat 500.000 views, 1 juta views. Itu yang muncul di trending page. Coronavirus tuh topik yang agak sensitif sih buat orang. Iya gila kan. Pokoknya lu kayak kesalahan viral gitu minta maaf gitu terus beres. Tapi bagus juga loh sebenarnya. Lu bisa terkenal gara-gara itu. Makanya dulu jadi kayak gua tuh agak nggak ini sih. Gak enak sih kalau lu tuh lu fuck up tapi itu nggak enak sesat doang. Ntar besoknya pas udah dimaafin, kalau dimaafin kan. Udah lu jadi lebih terkenal. Kalau saya lu nggak dimaafin aja dia kayak Feden Paleka. Iya sih. Penjara. Kacau. Makanya dulu kayak teman gue tuh sempat ada yang bilang gini, makanya ini tuh bahaya sebenarnya Per, kayak tren yang kayak something stupid terus viral terus minta maaf tuh, itu menurut gue kayak itu parah banget cuy, bahaya banget. Kayak dulu teman gue pernah bilang gini bahkan, wah lu kalau saya mau jadi viral di Indo nih, lu mau tau gak gimana caranya gitu. Terus dia kasih tau gue Per, dia bilang gini, lu ngerokok di MRT di Jakarta, terus ada orang yang videoin, terus lu viral, terus lu minta maaf, terus udah dari lu terkenal. Tapi kan parah gitu, kayak woi lu gak boleh ngerokok di MRT gitu.
Tapi jadinya ya orang tuh dengan yang tren kayak gini bisa kayak ngebuat jadinya orang-orang pengen ngelakuin something stupid. Ya udah yang penting gue terkenal aja gitu. Sebenarnya nggak apa sih Nes kalau harmless, sekali Cuma lagi. kalau nggak harmless bahaya kan. Kayak Young Lex misalnya. Nggak Masih harmless gila. kan. Dia tuh bukan rapper kan, tapi dia tuh YouTuber pertama, orang pertama yang bikin lagu rap Indonesia gitu loh. Lagu-lagu rap Indonesia lu tau lagu-lagunya nggak? Mungkin ada lah, ada kan yang kayak Psycho G gitu kan, tapi dia kan artis yang sesungguhnya gitu. Kalau yang Lex tuh yang pertama di YouTube setahu gue, yang bisa sampai segede itu. Salah satu yang pertama lah. Nah itu contoh yang harmlessness, mungkin harmful di telinga gitu. Karena lagunya. Tapi intinya sih dia tuh kayak ngebuat konten yang nggak bikin dia tuh bisa dihujat gitu. Apa? Kayak dia tuh ngebuat konten yang nggak bikin dia tuh bisa dihujat. Iya sih. Iya kan? Soalnya lagu-lagunya kan, gue inget ya lagu-lagunya yang zaman dia dulu tuh kayak ada yang Bekasi gitu-gitu tau lo. Orang Bekasi di sana apa ya, sengsara. Terus kayak orang-orang kayak ini lagu apaan sih? Tapi dia terkenal gitu. Terus pas disuruh freestyle dia nggak bisa kan? Hey, ini ada kursi gitu-gitu ya. Kita nonton video ini ada freestyle dia. tangga gitu. Siap, mana? Oke guys, ini video yang Lex coba nge-rap. Hey, boo. Langsung ini aja. Yoi. Langsung di sini aja Nes. Jadi intinya dia diundang High Magazine namanya. Nggak pernah dengar. Disuruh freestyle. Nge-rap freestyle tentang apapun yang ada di sini. Oke, gue jago banget freestyle without music, tapi gue bakal coba, oke? Yo. Yang Lex sekarang berdiri di sebelah lampu. Lampu ini putih dan warnanya terang, seperti karir gue yang akan terus bersinar dan warnanya terang. Sekarang di sini ada tangga. Gue emang temenan sama Tata, tapi gue bukan anak tangga. Bukan anak tangga. Sekarang di sini ada bangku. Ibaratkan haters itu setan. Gue harus naik di atas bangku atau nama lainnya kursi. Makanya gue harus ngusir dia dengan ayat kursi. Di sini ada iMac. Karir gue bakal sempurna, yes, dan di ending gue bakal ngomong I make it, yo, let's go Young Lex. Anjing, dia cuma nge-sebut barang aja. Nggak, dia nge-freestyle tuh terang, terus remnya sama terang lagi gitu. Terus kursi sama kursi lagi. Anjing, gue ngerti lagi dah. Aduh, semua orang aja bisa kayak gitu. Lu aja lebih bagus dari Young Lex, Nes. Enggak lah. Bisa. Anjay, gokil banget. Yo, di sini ada PC. Coba freestyle, Mer. Sebut aja terus. Banget. Gue sebut aja Nes, semua apapun yang ada di kamar gue. Jadilah yang Lex gue. Udah lah. Menurut lu ya, gue pengen nanya nih. Kaitin lagi sama yang tadi. Menurut lu kenapa Indira nih? Enggak, iya. Gue ada teori sih kenapa dia bisa dia bisa punya pendapat seperti itu tentang coronavirus. Bukan teori sih, mungkin fakta juga. Enggak, tapi sebenarnya kita juga kalau kita lihat ke podcast kita yang sebelumnya ya, sebenarnya kita juga tergolong yang nggak gitu takut banget gitu sama coronavirus. Cuman kita tuh mikirnya lebih jauh lagi. Nggak takut, iya, tapi memang gue nggak takut Nas. Tapi iya. Tapi nggak berarti gue nggak pakai masker gitu. Iya, kita tetap pakai karena kita takut orang-orang di sekitar kita yang kayak bahaya gitu kan. Kayak kita mungkin kalau sama diri kita sendiri kita nggak gitu khawatir lah, kayak kita ngerasa kita masih Iya. Jadi mungkin lebih tepatnya gini Nes, gue takut sih. Siapa yang nggak takut mati kan? Iya. Tapi kita nggak khawatir gitu. Kita nggak sampai segimananya gitu. Tapi kita harus di saat kayak gini kita harus kerja sama. Intinya gitu aja sih, walaupun lu nggak setuju dengan Iya, betul. Jadi kayak di saat ini yang paling penting kita kerja sama aja. Soalnya satu kecerobohan bisa mengakibatkan ini apa?
Kalau kita ceroboh aja nih, kita ceroboh misalnya kita ceroboh kan, terus kita kena 2 orang bisa kena gitu, terus 2 orang itu Iya. bisa sebar ke 4 orang, 4 bisa ke 4 orang. 8 Iya benar-benar. sampai ya dalam waktu sehari 2 hari aja Iya. korban orang yang positif bisa sampai ribuan gitu. Jadi itu Iya, udah ngeri banget sih. Iya makanya gini kan Per sebetulnya kayak iya lu nggak takut, cuman lu pikiran lah orang-orang di sekitar lu gitu, pikiran kayak pemerintah yang udah berusaha keras gitu. Cuman tetap aja sih salut lah, dia udah berani jadi relawan, berarti ya dia udah sebetulnya udah tobat lah gitu, mau memperbaiki kesalahannya gitu. Ya udahlah. Mau ngomong apa lagi anjir tentang masalah ini. Intinya Sangat baik masalah ini Per. intinya serba salah. Tapi menurut gue ya tetap ya masalah paling besar tuh di orangnya sih. Menurut gue semua harus yang kayak lu bilang tadi sih, bekerja sama lah, pemerintah udah Nggak kerja lakuin sama yang gitu. terbaik. Iya kan ya, pemerintah udah lakukan yang terbaik, nerapin kebijakan, dia juga memperhatikan kepentingan kita dengan cara nerapin PSBB, tapi kayak kita malah nganggap itu enteng gitu. Menurut gue itu harus ini sih, harus ada kesadaran juga dari masyarakatnya, kayak walaupun misalkan nggak takut, cuman tetap harus menghargai orang-orang yang sebenarnya khawatir akan hal ini gitu, kayak gitu sih ya. Benar. Udahlah bahas hal lain lah. Capek gue tadi masalah COVID ini capek banget. Baik banget Per, gila masalah-masalah ini kayak selalu aja ada hal-hal baru gitu. Ini kalau saya ngebahas soal COVID ini ya, coba deh Per, lu buka video ini, gue gak tahu ini. Pokoknya ini yang lu harus perhatiin adalah bukan orangnya, bukan namanya, tapi cuman kayak tindakannya aja. Soalnya setahu gue ini viral. Gue nonton video ini deh, gue kirim lewat Discord. Kalau menurut gue jangan fokus ke orangnya atau nama orangnya sih, lebih ke arah tindakannya aja sih. Karena kita belum tahu pasti kan, kayak kita harus ntar malah bahaya lagi kalau ternyata itu bukan orangnya gitu. Fokus ke tindakannya aja deh. Ini viral Per, dan kayak baru viral hari ini. Gue aja buka di ini deh, Google Meet. Gak perlu suara kan? Suara juga gak apa-apa sih. Takut nih kena Oh, udah gak usah. apa nih? Itu nih viral pria Saya tidak baik-baik, Pak. Pak, saya sudah bilang baik-baik. Tolong, yang lain itu turun, Pak. Orang yang lain itu turun. Saya pergi. Saya turun. dia lawan pula anjir. Tidak pakai masker. Dilawan kan? Masker dipakai. Lihat deh. Itu orang yang tidak sembahyang begitu. Kemudian, siapa yang nggak sembahyang apa Bapak sendiri yang sembahyang? Iya, kita malah gini semua. Itu petugasnya Per, digituin Per, lihat deh. Itu untuk kantor kita. Ya. Untuk kantor kita. Untuk kantor kita. Tuh anjing marah banget. Parah gitu. Pak, ini juga muatannya 5. Jadi Coba. dia ngelanggar apa? Tadi nggak sempat baca ya. Langgar PSBB sih kalau di judulnya. Ya apa spesifiknya? Pria Mungkin jumlah penumpangnya kali ya, feeling gue. Atau mungkin yang kayak gue nggak tahu nih PSBB Surabaya gimana. Cuman kalau di Bogor kan kayak gue bilang tadi, penumpang dibatasi, dan kalau saya lu nyetir itu penumpangnya di belakang gitu. Ya intinya sih dia langgar PSBB gitu kan. Tuh supir sempat nggak gunakan masker katanya. Tuh jumlah penumpang lebih kapasitas. Didorong Per. Wih, anjing. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Syuting viral kan, syuting. Gerakan. Syuting. Lu lihat betul di Amerika kan. Kalau ada yang kayak gini langsung di apain ya? Langsung tangannya di belakangin gitu loh, dikunci gitu kan. Iya. Ini polisinya keluarin HP anjir.
Viral kan. Polisi. Coba lu buka video gue satu lagi per. Itu kayak video yang sama deh. Cuman kayak beda video, cuman masih tentang yang sama gitu. Beda perspektif ya. Coba deh. Jangan dari HP orang ini. Coba. Ini menurut gue gokil sih. Kok sama sih? Sama kayak. Apa gue salah ya? Ini dipoto ya, silakan gimana sih, Pak? Ya ini beda ini beda. Beda ya? Nah nih, lihat deh. Wow. Dipukul anjir, Fer. Sing. Coba lu lihat lagi abis ini deh. Lihat nih. Anjay. Ditendang anjir, Fer. Mangga silakan balik aja. Gila anjir. Ajar, Pak. Maaf. Ya. Apa huruf sudah kok betul. Pak, tolong ya. Hargai petugas, Bapak. Udah, coba dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Biar Bapak dari Polda lebih tahu sebenarnya aturan. Hargai petugas. Bapak dari Polda lebih tahu mestinya aturan. Diam. Loh, kok diam? Kami memberitahu Bapak. Hargai petugas. Oke. Ajuan, mas. Coba wiras terus di video terus ya. Kita sebagai bukti nanti. Kalau ada apa-apa sebagai. Surabaya kata lo. Coba ya kan kalau nggak salah. N apa? Apaan? Gue nggak Plat tahu. N. Cuman ya ternyata ini videonya 20 Mei deh salah gue. Cuman intinya, wah gila banget nggak sih Per? Kayak lu berani gitu. Bahkan sampai pukul-pukulan gitu anjir. Lu kayak, ayo ditunjuk gitu sama polisi gimana anjir? Dua-duanya kelihatan bodoh ya. Sebenarnya kalau yang aparatnya mungkin kesel sih. Kayak dia udah Gue tahu, gitu. gue tahu. Tapi menurut gue polisi Indo kurang dilatih cara ngehandle situasi kayak gini sih. Makanya pas terjadi kayak gue bukannya ini ya, bukannya memihak si kakek itu. Iya. Tapi gue cuma bilang polisi Indo sering banget gak bisa ngehandle situasi kayak gini gitu. Makanya selalu aja muncul video lucu-lucu kayak gini. Gue bukan yang ngejek ya, tapi lucu aja. Lucu aja cara dia handle, keluarin apa senjata dia itu keluarin HP, nyalain kamera. Lucu banget ya. Bahaya sih gila. Tadi dia bilang apa ya? Si Apaan? yang pakai yang dorong itu dia tuh apa ya? Dia tuh aparat juga ya? Nah, yang ngedorong. Heeh. Yang mana petugasnya maksudnya yang nendang? Bukan. Tahu sebenarnya. Biar Bapak dari Polda lebih tahu sebenarnya. Dia dari Polda. Biar Bapak dari Polda lebih tahu. Dia dari Polda nih katanya. Ya, gue nggak tahu kebenaran hal itu ya. Mungkin jadinya kan ya. Nggak, Ya. yang tendang katanya Bapak dari Polda harusnya lebih tahu. Terus dibalas diam. Diam. Nggak tahu sih makanya kayak gini-gini Per gimana ya? Intinya lucu sih Nes. Itu ya gue lihat positifnya aja. Positifnya tuh lucu gitu aja. Kalau sisanya urusan Ya. mereka. Hiburan lah ya. Cuman ya kelihatan juga di sini kayak gimana orang tuh malah masih ngelawan gitu. Dan polisi juga bingung juga loh karena kan kayak ternyata ya dia bingung mau ngapain gitu loh. Jadinya aduh, Kalau harus ngapain? gue jadi polisi itu gue juga bingung anjir. Soalnya kan nggak bisa main tangkap gitu loh. Gak ada ini, gak ada apa sih? Ada sanksinya nggak kalau lo ngelanggar? Pasti ada, cuman apa gitu? Kenapa di sana kayak seolah-olah nggak diterapin Kayak gitu? kalau PSBB nggak ada sanksinya deh Per. Sumpah lo, dendam nggak ada. Seingat gue sih nggak ada kayak selama ini ya kalau misalnya lu misalkan langgar PSBB ya lu kan suruh putar balik aja suruh balik gitu atau gimana gitu. Ya itu kan prakteknya kan, tapi tertulisnya apa sebenarnya? Gue harus cari tahu lebih lanjut sih itu gue belum ngecek apakah ada sanksinya. Cuma dari singkat gue sih nggak ada sanksinya sih kalau yang PSBB ini, dan itu juga mungkin alasan kenapa polisi jadi bingung mau ngapain. Soalnya kayak lah mungkin ini bukan tindak pidana, kayak gue juga nggak bisa langsung main tangkap dia, cuma bisa nasihatin doang gitu loh. Iya. Udah lanjut. Iya. Udah 1
lu mau lanjut apa nih? Kita mau sesi santai aja. Nggak tahu sih, sempat nggak sih bahas semuanya. Kayak kalau saya buat materi beratnya udah ini sih, udah berat banget sih kita bahas tadi itu. Udah, kita bahas si Andre Taulani. Itu kenapa dia, Ber? Jadi ini berita ini viral sehari 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Intinya pada heboh lagi. Ini maksud gue, Nes, kayak tiap minggu ada orang baru di cancel. Minggu pertama Itu gimana tuh? Ferdinand Paleka kan. Minggu kedua Iya. si siapa tuh, Indira Kalista. Terus sekarang Andre Taulani dan Rina gimana bacanya? Nose ya? Iya. Nose, hidung. Iya, kayak nose deh kayaknya. Apapun namanya itu kan. Intinya mereka tuh kalau nggak salah mereka tuh co-host di acara apa ya? Acara ini talk show ya? Iya, ini talk show. Ini talk show kan. Terus masuklah satu segmen dan mereka canda-canda candanya itu kayak apa ya? Candanya itu mereka plesetin nama orang gitu. Nama marga yang ada di Ambon, yaitu Latukonsina. Awalnya gue lihat videonya kayak saja gitu, kayak gak ada Tapi apa-apa, ternyata- kayak jokes biasa-biasa kan. Pada audiensnya juga ketawa gitu kan. Tapi ternyata jadi heboh dia tiba-tiba. Si Andre Taulani dan Rina Nose di cancel. Kenapa menurut lo, Ber? Coba kita lihat videonya aja. Oke, ini videonya guys. Artis-artis yang kalau diundang selalu datang. Apa ya? Kalau diundang selalu datang, ya harus lah. Ya pokoknya dia setiap diundang. Siapa? Apa? Siapa? Prilly, Ratu, kondangan. Ratu kondangan katanya. Artis apa yang pada saat tertentu merasa kesakitan? Pada saat-saat tertentu itu merasa kesakitan. Apa? Prilly itu Konstruksi. Oh, pelahiran. Aksi kali maksudnya. Konstruksi. Kayak maksudnya kontraksi deh. Ya. Kontraksi ya? Gak tau sih, gue juga gak ngerti jokesnya gimana sebetulnya. Cuman ya mereka Prilly itu Konstruksi katanya. bilang Entahlah. konstruksi sih. Cuman intinya gue gak ngerti sih jokes yang kedua. Cuman yang kondangan ya ngejokes lah intinya mereka kan. Ya, ngejokes. Menurut lu lucu nggak? Biasa aja sih menurut gue. Nah, pas gue lihat kayak gini, kayak video biasa gitu kan. Terus tiba-tiba muncul lah orang ini. Pagi, salam wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Si Ust Arsal. Pagi ini kita terkejut dengan video yang beredar dari acara sahurnya Net TV. Ada candaan yang menghina kita orang Maluku dan lebih khusus lagi orang Pelau. Candaan dari menghina katanya. Andre Taulani dan Rina Nose tentang marga Latukonsina yang disebut Latu Konstruksi, Latu Kondangan. Ini sebuah hal yang sungguh sangat tidak layak. Ada beberapa catatan yang perlu diingat. Yang pertama, orang-orang dengan kapasitas seperti Andre Taulani dan Rina Nose ini tidak usah dipakai lagi di acara nasional karena mereka tidak ada adabnya. Tidak ada Siapapun adabnya, manusia katanya, yang Nas. tidak beradab, dia akan kehilangan kehormatannya. Intinya dia Karena bilang dia apa lebih ya? suka Intinya dia bilang nggak ada bedanya dengan binatang gitu. Soalnya serendah binatang. Kalau lu udah menghina-hina gitu. Gimana ya? Sebenarnya agak susah sih. Gimana ya? Emang sebenarnya maksudnya sebagai jokes kan. Ya, jokes. Tapi mungkin ada orang-orang, pasti selalu ada lah orang yang can take a joke aja gitu. Jadinya ngerasa offended gitu akan hal itu. Itu menurut gue pasti selalu ada sih. Gue sih apa ya? Si bapak-bapak tadi ngomong seolah-olah semua orang yang dengan marga Latukonsina ini tersinggung.
Padahal cuma dia yang tersinggung. Mungkin dia dan beberapa orang, Nes. Dia dan beberapa orang ada yang tersinggung gitu. Tapi kenapa dia seolah-olah mewakili semua orang yang punya marga itu gitu. Padahal si siapa tuh? Siapa yang namanya? Si Prilly ya. Si Prilly aja nggak, menurut dia nggak apa gitu. Dia aja udah minta maaf dan dia aja nggak merasa tersinggung. Kalau kayak gini-gini Per, menurut gue sih sensitif banget gitu karena bawa nama marga gitu kan. Dan yang punya marga itu kan nggak cuma satu orang gitu, banyak. Itu sih jadi masalah menurut gue. Sebenarnya itu kayak jadi jokes, cuman gara-gara nama itu sebenarnya dipakai nggak cuma sama Prilly doang. Jadinya banyak orang yang bisa tersinggung gitu, potensi tersinggungnya gede gitu. Kalau gue pribadi sih harusnya, kalau menurut gue pribadi ya, karena itu ada yang tersinggung ya mau nggak mau harus minta maaf sih. Dan itu kan udah dilakukan kan sama Andre dan Rina ya. Iya. Jadi harusnya kayak nggak usah diperpanjang lagi lah. Kan mereka juga mungkin nggak tahu dan itu konteksnya nge-jokes. Iya. Konteks matters. Konteks matters kan. Ya. Lu kalau orang menghina gitu ya, harus lihat niatnya juga. Ini talk show gitu loh. Ini talk show komedi. Yang tujuannya itu pasti host dan co-hostnya pasti punya kewajiban buat audiensnya ketawa gitu kan. Nah berarti kalau dari sana lu udah tahu gitu niatnya itu sebenarnya cuma mau buat orang ketawa gitu loh. Nah, tapi itu balik lagi sih Per menurut gue. Kayak emang itu niatnya ketawa tapi kayak ada aja orang yang can't take a joke aja gitu loh. Iya. Jadinya offended gitu. Gue sih rasanya kalau lu mau tersinggung boleh gitu. Cuman nggak usah sampai bawa-bawa ini ke masalah hukum gitu. Ya itu. Ini sering kali terjadi hal sepele aja, hal sepele yang dibawa ke lapor polisi atau apalah. Ini salah satu contohnya sampai dibesar-besarin padahal ini cuma masalah sepele yang bisa oke lalu tersinggung kan, udahlah ngobrol lah sama orangnya, bilanglah ke orangnya kalau tersinggung, terus ya antara orang yang ini aja, orang yang involve aja yang selesain masalah, nggak usah sampai dibesar-besarin gini. Ini ada apa itu video si Prilly. Coba lihat deh. Coba putar. Dia aja udah ngomong kayak gini aja. Keluarga saya yang bermarga Latukonsina yang berasal dari Kampung Pelau, alhamdulillah kami sudah legowo dan menerima permintaan maaf dari Pak Andre Taulani dan Karina Nose. Karena kami tahu betul Pak Andre dan Karina itu tidak tahu dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina apalagi menyinggung orang-orang bermarga Latukonsina atau Latu. Mereka pun tidak tahu kalau Latukonsina itu adalah marga yang sakral untuk kami. Jadi kejadian ini adalah pure ketidaksengajaan, pure ketidaktahuan mereka atas marga bernama Latukonsina. Dan saya sendiri, saya kenal sama Pak Andre, saya kenal dekat sama Karina, jadi saya tahu sekali mereka sama sekali tidak ada niat apapun. Memang mereka benar-benar tidak sengaja dan tidak tahu. Jadi kami semua dan saya tidak masalah dan sudah memaafkan atas kejadian ini. Bagi yang melapor, saya tidak kenal sama pelapornya. Dan menurut informasi, orang yang melapor itu orang yang berasal dari kampung berbeda. Jadi bukan berasal dari Kampung Pelau di mana saya dan keluarga saya berasal. Saya tidak tahu menahu soal pelapor itu, dan kalau saya sendiri sih sudah memaafkan dan tidak mau kasus ini maju ke jalur hukum karena ini adalah bentuk ketidaksengajaan, kehilafan, dan ini adalah bulan suci Ramadan di mana kita harusnya bisa itu aja saling memaafkan. Karena Allah saja Tuhan bisa memaafkan kita semua, Maha Pemaaf. Gitu loh Nasentia. Doesn't have to be this big. Ya, gue sepakat. Kayak karena emang sebenarnya niatnya tadi itu kan buat nge-jokes gitu. Bukan buat jelek-jelekin. Tapi ya
gimana ya, walaupun itu udah benar juga tindakan Andre dengan Rina sih, dengan minta maaf juga kan Udah minta akan maaf. hal itu. Iya, dan harusnya nggak dibawa lebih lanjut lagi. Cuman ya itu kan bukan di kita juga Per ya. Kadang-kadang kalau yang memang udah memenuhi kejahatannya ya bisa aja gitu diproses, ya kan, tindak pidananya bisa aja diproses gitu. Tapi Bahaya sih, karena ada masalah ini, menurut lu kedepannya ini nggak? bakal lebih ngaruh ke jokes nggak sih? Kayak lu Nggak, bakal hati menurut banget lu orang bakal ini nggak? apa? Dengan seenak-enaknya ngelapor gitu lagi karena masalah kecil. Kalau menurut gue sih itu bakal bisa selalu terjadi Per ya. Kalau kita nggak senang lapor tuh bakal selalu bisa terjadi sih. Bahaya banget deh. Itu Ya. ibarat di Indo ya, kita nggak bebas ngejokes lagi, ngehibur gitu. Padahal Makin terbatas jadinya kan, kayak jadinya lu kayak benar harus mikir gitu ngejokes terus gimana, sedangkan ya mungkin itu harusnya masih ada masukin ke hati gitu kan. kemarin kita juga sempat ngobrol tentang kayak ginian kan, padahal di dalam pertemanan kalau lu saling menghina dan mengejek itu malah lebih seru ya. Kayak justru itu kalau bagi cowok-cowok sih kayak ya udah gitu, itu malah Ya. pertemanan sebenar-benarnya gitu. Kayak lu pernah nggak sih lu kalau saya dulu diejek nama lu sama temen lu, biasanya diejeknya apa? Kayak Fernando. Tuh kan kayak gitu kan. Tapi gue Nah, terus ketawa aja karena lucu itu. Kalau Tapi gue mungkin itu- panggil lu Ernest Tolol, Ya itu juga gue lu nggak marah-marah juga kan? iya, makanya juga itu biasanya gue juga pernah juga gue dijekin kayak gitu, tapi biasa aja gitu, gue ya udah itu ejekan aja gitu. Dia nggak Ya, harus mungkin kalau- nggak harus sampai lapor ke semua orang sih. Menurut gue Terus kalau lu ngejokes gini, lihat konteks juga. Kalau misalnya contoh nih, misalnya teman kita yang marganya Purba atau apa kan. iya. Terus Kalau gue bilang Jonathan Purba goblok, nggak berarti gue menghina semua ini kan, semua orang yang ini marganya Purba. ya kaosnya lu pribadi, gue yakin lu cuma menghina si Jonathan Purba aja. Iya. Cuman Maksud gue ya, kalau iya, karena ada kasus yang kayak tadi, siapa tahu kedepannya gue bisa aja ditangkap polisi saya sih menurut gue. sama orang yang tersinggung. Menurut gue itu bakal selalu bisa terjadi sih. Jadi kayak karena terjadi kasus kayak gini kan, kedepannya bisa dijadiin contoh, tai orang bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Ya sih kalau menurut gue gini, yang kayak lu Jadi, bilang tadi itu lihat- Per, Apa? harus selalu lihat konteks dan maksudnya lah. Kalau saya dia emang bercanda, harusnya ya udahlah, jangan. Kalau saya emang tersinggung, suruh orangnya minta maaf aja. Cuman kalau misalnya itu konteksnya bukan joke, ya itu baru bisa gitu kan. Iya. Itu loh. Ada tahu kalau apa kelihatan gitu kalau lu beneran ngehina atau Iya kan? hinanya main-main gitu. Anjing lu, Iya. itu kan beneran ada amarahnya kan. Iya. Lagi pula kan kalau kita kan ini kan, kalau kita dulu belajar di kuliah kita, Per, itu semua tindak pidana itu kejahatan gitu. Terus ada niatnya, Per. Kayak aja. Iya kan? Iya, harus ada niatnya. Iya, harus ada niat. Kalau saya yang itu kok istilahnya kan ada violence and weapons, Per. Anjay, lagi banget. Oke, so ini ya, kayak nge-flex kepintaran lu. Enggak lah. Intinya kayak gitu. Lu emang harus ada niatnya gitu. By the way guys, Ernesto IPK tertinggi ketiga nih. Enggak, anjir, itu bohong banget. Gue IPK terendah bangsat. Tertinggi kedua atau ketiga, gue lupa. Terendah ketiga gue. Tapi ya itu Gimana apa aja dia? Enggak, kayak gue jadi ingat aja dulu pas kuliah kan. Kalau misalnya gue manggil orang, "Woi, Jing, sini." Kayak Kayak itu bercanda bukan, kan? kayak canda gimana ya nadanya? "Woi, sini lah, cepat lah, Jing." Kayak itu bercanda gitu kan? Anjing lu. Itu kalau cowok-cowok udah biasa gitu kayak gitu-gitu. Malah kalau terlalu sopan jadi aneh gitu loh. Cepat lah, kayak- gendut. Kalau saya cowok-cowok gitu makin deket malah makin
kata-katanya nggak disaring anjir. Ya, lu ingat gak dosen kita? Ntar Apa? gue sensor namanya, Pak. Tahu gua. Dia juga pernah bilang kalau dia apa? Oh iya, dia ya, pernah. pertemanan tuh bakal lebih enak kalau kalau lu bisa Iya, gue ingat. Tapi itu dalam konteks apa ya, Per? Dia ngomong gitu. Cuman gue inget dia pernah ngasih. gak ada konteks, Nah, gak ada hubungan, konteks ya. gak ada hubungan sama materi pelajaran. Dia cuma tiba-tiba mengenang masa lalu, terus dia bilang lebih enak kan lu panggil orang, woi sini goblok. Enggak, dia pakai ras bahkan, woi apa lu Cina gitu. Iya. Itu contohnya, contohnya. Iya. Contoh Pak. Ya soalnya itu pertemanan dan itu jokes aja gitu kan. Kayak lu gak ada maksud buat ngehina dia gitu sebetulnya. Cuman makin kesini. Lu juga sempat bahas ini kan? Lu juga sempat ngomongin apa ya? Apa? Kemarin pas sebelumnya lu pernah telepon ngomongin apa ya? Ada pelawak gitu. Oh, Yang juri ada pelawak terus jurinya coba kayak dihina gitu ya. coba. Gue kasih videonya kalau. Jadi ini video itu Per. Lu nonton ini aja deh. Ini dia ngejokesnya tuh akhir-akhir banget. Ntar gue kasih tahu ininya. Menit ke berapanya? Lu buka menit ke 35 deh, menit 6:35. 6 menit 35. Coba lu dari situ buka deh. Kita nonton bareng aja. 35. Nah, ini coba di sini. Gua kalau terkenal pasti ngajak mereka. Gue pengen nyontoh Bang Panji. Bikin tour, ngajak teman-teman komika yang lain. Atau kayak Calontong, bikin program TV, ngajak teman-teman pelawak yang lain. Jangan kayak Om Indro ya. Kerja kok sendirian. Teman-teman warkop nggak diajak Om? Apa Om Indro yang nggak diajak ya? Terima kasih gue Ridwan, selamat malam Balai Sarbin. Yang meninggal siapa? Yang meninggal tuh teman-temannya Om Indro tadi, Dono sama Kasino. Nah, abis ini si Om Indronya komen Per, coba deh. Agak Oh, boom, 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 boom. Boom, boom. Sakalaka boom, boom. Ciki cik boom. Alala boom, boom. Sakalaka boom, boom. Alala boom, boom. Luar biasa, luar biasa. Kita semakin bingung saja siapa yang akan menjadi juara. Kalau gitu kita dengerin dulu komentar dari Bang Panji. Itu adalah set yang sempurna. coba deh skip yang ini deh Per. Yang pas Om Indronya aja deh. Kualitas punchline-nya Terus. untuk stand up comedy Terus. aja dan penulisannya juga bagus banget. Gue Terus. sampai bingung. Ini gue karena Nah, gue itu tuh. Serius. Enggak, gue objektif. Gue selalu kayak gitu. Ya Allah, gue bahkan anak muda yang gampang seperti apa. Tapi sumpah gue nggak. Gue tuh tadi, gue mau ngomong tuh justru, gue ngomong nggak. Karena gue takut ngerubah beat lo gitu. Gue ngomong, untung lu sambar juga duluan kan tadi. Dan sama sekali gue nggak nyangka bahwa apa yang gue pikir lo masukin itu. Bukan gue kali yang nggak ngajak, gue yang nggak diajak dalam hati tuh. Dan lo masukin di situ, tapi itu menurut gue gila banget, keren banget. Di sini gue nyatet, bahkan gue terus jadi gila ya. Nes, gue karena gue nggak kenal orang-orangnya, jadi gue nggak agak kurang ini sih, nggak kurang kena gitu. Tapi maksudnya diajak ikut mati gitu ya? Iya, Oh. jadi sebenarnya kan tadi si Ridwan ini ngebahas kalau Om Indro tur kok nggak ngajak teman-temannya. Padahal dia tuh tahu sebenarnya teman-temannya udah meninggal, si Dono sama Kasino. Terus terakhir pakai dia bilang kan, ternyata Om Indronya nggak diajak. Maksudnya dia nggak diajak ke surga atau nggak diajak ke iya. Iya. Coba lanjut lagi deh. Dia komen Mungkin abis ini. hanya di stand up yang kita main kata-kataan, tapi nggak ada yang pernah ribut, nggak ada yang pernah berantem. Itu kayak sih. gitu, Per. Iya. Ini terbuka di antara kita semua. Sekarang baru kelihatan banget gimana yang mudaan ngerosting yang senior apa segala, nggak ada masalah di sini. Kenapa? Karena inilah humor. Karena ini justru hal yang serius.
gitu. Itu keren menurut aku. Dan kelihatannya Indonesia mesti melihat kepada kita kaum stand up comedian atau kaum komedian. Well said. Kita bisa saling ngomong yang enggak, tapi sama sekali tidak ada hal-hal yang negatif antara kalian, antar kita semua. Dan menurut aku membanggakan banget. Intinya kompor gas. Terima kasih ya Bang. Orang Indo harus kayak dia sih. Harus kayak stand up comedy gitu harusnya kan. Kalau jokes ya udah jokes aja deh. Kalau singgung ya udah kasih tahu, cuman nggak usah serius-serius banget, ya udah suruh orangnya minta maaf gitu kan. Cuman ya mungkin gara-gara marga sih ya, gue juga gak ngerti deh. Kalau lu misalkan gue ngeledek marga lu, mungkin juga lu gak tersinggung, cuman kalau saya orang dengan marga sama kayak lu tersinggung kali gitu. Selama lucu, menurut gue nggak masalah sih Nes. Misalkan gue orangnya, nih. ya gue orangnya gampang ketawa. Kalau lu mau ngecek marga gue, no problem. Kalau memang itu jokes ya, dan jokes itu kalau memang lucu. Kalau nggak lucu, paling gue bilang nggak lucu aja. Nggak sampai marah-marah gue orangnya. Iya sih, kalau kita sih kan sebenarnya kayak balik lagi tadi, kalau emang konteksnya jokes ya harusnya serius banget gitu. Jokes itu tetap jokes gitu. Tujuannya tetap bikin orang ketawa gitu. Bahkan gue pernah ketawa karena jokes yang rasis gitu. Tapi itu tetap jokes itu loh. Racist jokes. Iya. Gak masalah sih. Pernah ada orang ngejokes di depan gue kayak cing cong cang cing. Karena gue Cina gitu kan. Tapi itu tai sih kayak gitu. Gue yakin kalau saya kitanya konteksnya ke jokes bisa ketawa, cuman kalau saya ada orang sangat Chinese lain yang tersinggung, menurut gue itu possible banget sih. Tai banget sih itu. Banyak orang ngejokes kayak gue makan kucing lah atau gue inget ini cuy, jokes bukan jokes sih, gue inget pick up line-nya si siapa, Timothy DeLague dong. Kenapa dia? Ya, dia wild and out ya? Wild and out, dia kayak nge-pick up cewek gitu kan. Di sana banyak jokes rasis loh. Iya, dia bilang gini, kayak you heard the stereotype about Asian dudes, right? Terus yang ceweknya bilang, gitu kan. Terus kayak si Timothy bilang gini, it's true, we do eat the cat. Anjir, tai banget. Itu dia ngeroast diri sendiri anjir, self roasting. Oh ya. Tapi eat the cat maksudnya arti yang lain aja. Apa coba itu? Itu pussy gitu. Yoi. Kayaknya sih gitu maksudnya dia. Gue tuh mikir kayak kalau semua orang kayak si siapa tuh? Siapa yang namanya? Nama jurinya siapa? Indro. Panggilnya Om Indro ya. Om Indro panggilannya. Kalau semua orang kayak Om Indro aja. Untuk orang generasi dia dong, dia tua banget loh. Tapi bisa berpikir kayak gitu, hebat banget. Kayaknya emang justru yang tua-tua nggak sih yang gak gampang tersinggung gitu, ya nggak sih? Yang tua yang gampang tersinggung? Enggak, yang nggak, justru yang zaman-zaman dulu gitu, makanya kayak tadi dosen kita jadinya kayak bahkan ngasih tahu saran itu ke kita gitu ya, bukan saran sih, ngasih tahu kayak dulu mereka kalau saya pertemanan ya saling aja nggak apa-apa. Dan si Om Indro juga hal yang sama gitu, dia bilang roasting nggak apa-apa, nggak usah ada yang gimana banget gitu kan. Konteksnya bercanda gitu, kecuali bukan konteks bercanda, lu kesel sama orangnya, lu katain orangnya gitu, itu baru beda kan. Ini benar lu, Des. Iya kan? Kita nggak mau bergaul dengan orang yang percakapan sehari-harinya bahas lu makan apa, cuacanya bagus nggak. Bosan anjir lu kayak gitu. Selesai kelas gitu kayak selesai kelas kan, makan gimana yuk, kelas lu gitu, makan yuk guys. Terusnya yuk makan di mana? Di restoran A. Oh yuk guys kesana kan. Habis duduk, tadi kuliah bisa nggak? Kayak fake gitu anjir. Emang kalau cowok-cowok gitu lah, gue nggak tahu kalau cewek-cewek gimana ya, kayak sama deh mungkin ya. Ya terlalu sopan bukan pertemanan yang bagus juga ya. Kayaknya semakin kita deket malah kita kayak semakin
nyaman gitu, kayak mau ngomong Iya. apapun, mau kayak ngejek apapun juga kayak kita nggak bakal takut gitu loh. Cuman Iya. kalau misalnya kita nggak deket, ya kita kan jaga omongan takut tersinggung kan. Heeh. Saya sih paling Makin nggak formal berarti makin dekat, Nes. iya sih, gua rasa gitu Lu sih ingat nggak kalau dulu kita ngumpul di kosnya Ahok, semuanya bisa pada jalan di lorong gitu tanpa pakai celana. Si oh, gitu sih. ya bisa tiduran pakai kolor bareng-bareng. Itu kocak banget sih anjir. Itu kosan yang lama kan. Itu bahkan ada foto-fotonya tadi nggak pakai celana bangsat. Ya makanya justru itu maksud gua. Itu yang kedekatan yang sesungguhnya. Iya. Tapi banget sumpah di foto-fotoin pula. Ya intinya yang nonton ini mudah-mudahan kalian bukan tipe orang yang mudah tersinggung lah. Learn to take jokes, man. Ya kalau misalnya itu jokes jangan dianggap serius-serius banget lah gitu. Ya, kalau tersinggung paling ngomong aja, lain kali boleh Iya. boleh nggak jangan ngomong Iya. soal marga gua. Iya. Terus suruh minta maaf aja gitu. Kayak bawa ke hukum sih kayak menurut kita sih enggak ya Per ya. Berlebihan Soalnya sih. kan konteksnya jokes gitu. Udahlah. Mungkin itulah Per. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Yang bisa kita sampaikan terkait masalah ini. Yoi. Masalah si Andre Taulani dan Rina Nose. Kayak no sih. Soalnya setahu gue dia namanya Rina Nose gara-gara dia hidungnya pesek gitu deh. Gue gak tau juga sih. Tadi toko Maluku itu bilang Nause. Gue nggak tahu sih yang benar Ya apa. gue juga nggak tahu deh. Cuman Gimana? gue yakin apapun yang kita sebut si Mbak Rina ini nggak akan tersinggung sih. Dan dia Karena jokes. karena it's just a jokes, man. It's just a joke. It's a joke, man. Udah lah guys, sampai di sini saja. Minggu depan kita lihat kita mau bahas apa lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terus satu hal lagi guys, kalau kalian tolong komen kalau misalnya kita ada salah ngomong atau apapun yang kita masih bisa perbaiki, kalian Yoi. feel free to comment saja. Kita terima semua kritikan, kita nggak gampang tersinggung orangnya. Iya. Atau gini juga sih, kalau misalkan ada kayak video atau meme yang kocak bisa dikasih kita juga gitu, ntar kita lihat gitu loh bareng-bareng. Boleh. Ya kan? Iya, biar kalian partisipasi juga. Ya paling gitu aja sih. Once again, subscribe, like. Lu mau nambahin apa, Nes? Gak ada gue. Beres. Ya, udah, bye.